Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Hermi akan membahas soal TPM Kota ketiga mata pelajaran IPA nomor 1 sampai dengan 6. Soal nomor 1 tentang pengukuran. Ya, di sini ada pengukuran massa dan pengukuran volume. Untuk pengukuran massa, kalian perhatikan di situ sudah dilingkari Bu Hermi, di situ terukurnya 0, kemudian yang di bawahnya itu 100, di bawahnya lagi 2. Jadi kalian tinggal menjumlahkan saja menjadi 102 gram ya. Jadi massa zatnya 102 gram. Kemudian untuk pengukuran volume di sini adalah benda yang tidak beraturan, sehingga kita mengukur volume dengan gelas ukur sebelum diberikan benda itu 60 ml atau 60 cm pangkat 3. Nah, kemudian setelah diberi benda, volumenya menjadi 80 ml. Maka volume dari benda adalah volume 80 dikurangi 60 sama dengan 20 ml ya, atau 20 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah A. Hati-hati karena angka 102 dengan 120 itu kadang-kadang kalau tidak teliti bisa saja menjadi salah pilih ya. Jadi jawabannya A. Soal nomor 2 itu masih dari literasi pengukuran, tapi kemudian di sini yang ditanyakan adalah bendanya apa. Untuk mengetahui bendanya apa, maka anak-anak harus menghitung massa jenisnya. Rumus massa jenis juga sudah ada di dalam literasi itu ya. Rho sama dengan massa per volume. Jadi kalian tinggal memasukkan data dari yang tadi sudah kalian baca. Massanya 102, kemudian volumenya 20. Sehingga hasil perhitungannya menjadi 5,1 gram per mililiter atau 5,1 gram per cm pangkat 3. Ya, anak-anak boleh tambahkan keterangan di situ bahwa mililiter sama dengan cm pangkat 3 atau sama dengan cm kubik ya. Jadi jawabannya setelah diketahui massa jenisnya 5,1, kita lihat di data yang 5,1 adalah pirit. Maka jawabannya adalah D ya, pirit. Soal nomor 3 tentang perubahan fisika dan kimia. Di situ ada literasi tentang komposter solusi atasi sampah rumah tangga. Kemudian ada langkah-langkah membuat kompos. Dari langkah-langkah itu mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia. Kalau dari pertanyaannya yang ditanyakan nanti adalah perubahan fisika. Kita akan melihat dulu dari langkah 1. Cacah sampah organik ya. Kalau mencacah itu berarti fisika. Kemudian tambahkan kompos, ini hanya menambahkan saja, jadi fisika. Yang nomor 3, larutkan aktivator atau starter kompos dengan air, tuangkan larutan aktivator. Nah, kalau sudah dituangkan ada larutan aktivatornya, itu terjadi reaksi, maka karena diaduk kan kemudian terjadi reaksi, maka yang nomor 3 adalah kimia. Kemudian yang nomor 4, masukkan, itu hanya dimasukkan saja dalam komposter, jadi fisika. Kemudian yang nomor 5, aduk seminggu sekali agar aerasi atau aliran udara dalam wadah berlangsung baik ya, hanya untuk aliran udara saja sehingga fisika. Yang nomor 6, proses berlangsung ditandai munculnya aroma tidak sedap. Aroma tidak sedap adalah ciri-ciri terjadi perubahan kimia, jadi kimia yang nomor 6. Nomor 7, proses pengomposan. Ya, ada mikroorganisme, itu jelas kimia. Nomor 8, pengomposan selesai, kemudian kompos siap digunakan. Nah, kalau sudah 7 sampai 8 minggu kompos selesai, itu akibat terjadinya reaksi kimia sehingga komposnya jadi 8 kimia. Kemudian 9 itu pengayaan dan pengemasan ya, itu fisika. Yang nomor 10 itu warna, itu sifat ya, sifat fisika, ada warna, ada bau ya, butiran, itu sifat fisika. Kalau kita simpulkan, maka perubahan fisika ada di nomor 1, 2, 4, 5, 9 dan 10.
sehingga kita bisa memilih jawaban yang ketiga-tiganya adalah benar perubahan fisika di pilihan B 2, 4, dan 9. Soal nomor 4 itu materinya tentang asam dan basa ya. Kemudian di situ menceritakan tentang kolam lele minimalis. Bagaimana pH air kolam itu aman ya, aman itu kalau keadaannya netral atau kisarannya pH 7 sampai 8 ataulah ada tolerannya 7 sampai 9 itu aman. Karena ketika dia itu kondisi asam, maka kolam itu akan bersifat patogen ya. Maka kalau misalnya kolamnya sudah asam, harus dinaikkan ya, harus dinaikkan pH-nya menjadi pH basa. Di sini ada peranan kapur dolomit yang digunakan dalam percobaan tersebut. Kemudian anak-anak diminta untuk memperhatikan dari kolam 1, kolam 2, kolam 3, kolam 4 dengan kondisinya masing-masing mana yang harus ditambahkan kapur supaya aman untuk kolam lele ya. Kemudian kalian bisa memperhatikan kolam 1 dan 2 itu pH-nya di atas 7 jadi basa, ini sudah aman. Kemudian kolam 3 dan 4 adalah asam, maka harus ditambah dengan kapur dolomit. Maka jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, di situ Bu Hermi juga sudah menuliskan bahwa pH itu adalah derajat keasaman. pH itu 0 sampai 14, netralnya di 7, lebih besar daripada 7 sampai 14 adalah basa, lebih kecil dari 7 adalah asam. Soal nomor 5 tentang pengukuran suhu menggunakan termometer. Di sini ada 3 termometer yaitu Reaumur, Celcius, dan Fahrenheit. Kemudian juga sudah ada rumus yang bisa digunakan. Maka kalian tinggal memasukkan rumusnya. Dari soal itu diketahui suhu yang terukur itu di derajat Celcius 43 ya, 43 derajat Celcius. Kemudian kalian harus mencari di Fahrenheit. Maka AB itu bisa kalian asumsikan itu adalah Fahrenheit, A-nya tertinggi, suhu tertinggi 212. Kemudian dikurangi suhu terendahnya 32. Dibagi suhu tertingginya Celcius itu 100, suhu terendahnya 0. Sama dengan, nah di situ F min B, berarti F itu suhu terukur Fahrenheit yang dicari, dikurangi suhu terendahnya Fahrenheit 32. Dibagi suhu terukurnya Celcius 43, dikurangi suhu terendahnya 0. Ya, kemudian bisa dicoret-coret, 180 dibagi 100 itu bisa jadi 9/5. Sama dengan F min 32, kemudian perkalian silang diperoleh 5F sama dengan 387 ditambah 160 sehingga F sama dengan 547 dibagi 5 sama dengan 109,4 derajat Fahrenheit. Dari pilihan jawaban sebenarnya itu kalian sudah bisa menjawab bahwa jawabannya adalah B. Tetapi di sini juga kita akan mencoba mengukur Reaumur. Kalau nanti misalnya pilihannya yang sama itu ada 2 ya, yang depan samanya 2. Kalau yang ini langsung bisa dipilih B. Kita coba cek suhu di derajat Reaumur itu A ke B dan F digunakan dengan F dan diganti R ya. Bu Hermi sudah menggambarkan di situ. Kemudian perhitungannya 80 dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0 itu suhunya Reaumur dibagi suhunya Celcius, kemudian sama dengan R min 0 dibagi 43 min 0. 80/100 bisa dicoret-coret, disederhanakan menjadi 4/5 sama dengan R/43. Kemudian perkalian silang dihasilkan 5R sama dengan 4 kali 43. Jadi R sama dengan 172 dibagi 5 sama dengan 34,4 derajat Reaumur ya. Soal nomor 6 itu tentang kalor ya. Bu Hermi sudah menggambarkan grafik kalor yang akan
kita hitung karena di situ akan menaikkan es dari suhu min 35 menjadi air suhu 80 derajat Celcius. Maka melalui 3 tahap, dari min 35 ke 0 itu perubahan suhu, kemudian dari 0 derajat es ke 0 derajat air itu adalah perubahan wujud, kemudian dari 0 derajat Celcius ke 87 derajat Celcius air itu perubahan suhu. Maka untuk kalor yang dibutuhkan itu QAB ditambah QBC ditambah QCD. Nah, dari data sudah diketahui massa dari es adalah 5 kg. Dalam hal ini 5 kg justru harus diubah menjadi satuan gram, menjadi 5000 gram kali 1000 ya. Karena apa? Karena diketahui dari kalor jenisnya, kalor leburnya itu satuannya kalori ya, kalori per gram derajat Celcius. Kalor leburnya kalori per derajat Celcius. Jadi kita ubah menjadi gram. Kemudian kita masukkan semua data sudah ada di dalam soal. QAB itu karena miring ya, tadi perubahan suhu MC delta T, C-nya masukkan CS atau 0,5. Kemudian delta T-nya dari min 35 menjadi sampai dengan 0 itu kan 0 dikurangi min 35 jadi 35. Kemudian QBC itu sama dengan M kali L atau kalor lebur. Masanya 5000, kalor leburnya 80 jadi 400.000. Kemudian QCD itu M C delta T, ada perubahan suhu, C-nya menggunakan C atau kalor jenis air 1. Kemudian hati-hati ini delta T-nya 87 dikurangi 0 ya, bukan 87 dikurangi min 35. Jadi 87 dikurangi 0 87. Hasil perkaliannya adalah 435.000. Kemudian kita jumlah kalornya 922.500 Joule. Kemudian dijadikan kilojoule dengan dibagi 1000 menjadi 922,5 kilojoule. Jadi jawabannya adalah D. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mau berproses bersama. Sukses untuk SPD-nya. Tuhan memberkati.